Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mendemonstrasikan salah satu teknik dalam data mining, yaitu clustering, dengan menggunakan algoritma K-means. Clustering merupakan teknik pengelompokan data yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemiripan antar data, tanpa menggunakan label atau kelas tertentu. Teknik ini termasuk ke dalam metode unsupervised learning. Dalam bidang pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi, terdapat banyak data mahasiswa yang tersimpan, seperti data IPK, jumlah SKS, tingkat kehadiran, serta nilai akademik lainnya. Namun, data tersebut seringkali hanya disimpan tanpa dianalisis lebih lanjut. Padahal, apabila data tersebut dianalisis dengan baik, institusi pendidikan dapat memperoleh informasi dan pola yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan akademik. Oleh karena itu, pada video ini saya akan melakukan clustering data mahasiswa menggunakan algoritma K-means dengan bantuan aplikasi Orange Data Mining. Orange Data Mining dipilih karena menyediakan berbagai widget visual yang memudahkan proses analisis data, sehingga pengguna dapat memahami alur proses data mining secara lebih jelas dan sistematis. Melalui video ini, diharapkan penonton dapat memahami tahapan clustering data mahasiswa, mulai dari proses input data, pengolahan data, proses clustering, hingga interpretasi hasil yang diperoleh. Video ini juga akan menjelaskan fungsi setiap widget yang digunakan beserta alasan penggunaannya, sehingga proses clustering dapat dipahami secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil clustering yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola performa akademik mahasiswa berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Yang pertama, kita mencari widget yang bernama file. Widget pertama yang digunakan dalam proses clustering ini adalah widget file. Widget file berfungsi untuk memasukkan data ke dalam Orange Data Mining. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data mahasiswa yang disimpan dalam format file Excel atau CSV. Pada tahap ini, saya menghubungkan widget file dengan dataset data mahasiswa yang berisi beberapa atribut penting, seperti IPK, jumlah SKS yang telah ditempuh, persentase kehadiran, dan rata-rata nilai. Pemilihan atribut ini dilakukan karena atribut-atribut tersebut dianggap mampu mempresentasikan performa akademik mahasiswa. Selain itu, widget file juga berfungsi sebagai titik awal dari seluruh proses analisis data. Tanpa adanya data yang dimasukkan melalui widget ini, proses clustering tidak dapat dilakukan. Setelah file berhasil dimasukkan, Orange akan secara otomatis membaca struktur data termasuk jumlah baris, jumlah kolom, serta tipe data dari masing-masing atribut. Dengan demikian, widget file berperan penting sebagai fondasi awal dalam proses clustering data mahasiswa. Kemudian, kita cari data info. Widget data info digunakan untuk menampilkan ringkasan dataset secara umum seperti jumlah data mahasiswa, jumlah atribut,
dan tipe data. Informasi ini penting untuk memahami skala dataset yang akan dianalisis, serta untuk memastikan bahwa seluruh atribut telah terbaca sebagai data numerik. Dengan mengetahui jumlah data dan atribut, kita dapat memperkirakan kompleksitas proses clustering yang akan dilakukan. Kemudian, kita cari widget data tabel. Widget data tabel digunakan untuk menampilkan dataset dalam bentuk tabel sehingga data dapat diamati secara langsung. Pada tahap ini, data masih dalam kondisi mentah, artinya belum dilakukan pemrosesan atau pengelompokan apapun. Melalui data tabel, kita dapat melihat variasi nilai antar mahasiswa serta mengidentifikasi apakah terdapat nilai ekstrim atau tidak wajar. Observasi data mentah sangat penting agar analisis tidak dilakukan secara buta, melainkan berdasarkan pemahaman terhadap data yang digunakan. Kemudian, kita cari widget select columns. Setelah data berhasil dimasukkan melalui widget file, langkah selanjutnya adalah menggunakan widget select columns. Widget select columns berfungsi untuk memilih atribut mana saja yang akan digunakan dalam proses clustering. Tidak semua atribut dalam dataset perlu digunakan, karena beberapa atribut mungkin bersifat identitas seperti nama atau NIM yang tidak berpengaruh terhadap proses pengelompokan. Pada widget ini, saya memilih atribut IPK, jumlah SKS, dan kehadiran sebagai features. Karena atribut tersebut akan menjadi dasar perhitungan jarak dalam algoritma K-means. Sementara itu, atribut seperti nama mahasiswa ditempatkan sebagai meta attributes, sehingga tidak ikut mempengaruhi proses clustering, tetapi tetap dapat ditampilkan pada hasil akhir. Pengaturan kolom yang tepat sangat penting, karena kesalahan dalam pemilihan atribut dapat menghasilkan cluster yang tidak relevan. Dengan menggunakan widget select columns, proses clustering menjadi lebih terarah dan fokus pada atribut yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian, kita cari widget statistics. Widget statistik digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari setiap atribut, seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Dari hasil statistik ini, dapat terlihat bahwa setiap atribut memiliki skala yang berbeda. Perbedaan skala ini dapat memengaruhi hasil clustering, sehingga perlu dilakukan tahap normalisasi data. Kemudian, kita cari widget preprocess. Kemudian, normalis features-nya kita rubah menjadi normalis to interval 0,1. Widget normalis berfungsi untuk melakukan normalisasi data, yaitu menyamakan skala nilai dari setiap atribut. Normalisasi sangat penting dalam algoritma K-means, karena algoritma ini menggunakan perhitungan jarak seperti Euclidean distance. Jika data tidak dinormalisasi, atribut dengan skala nilai besar akan mendominasi proses clustering. Pada widget ini, saya menggunakan metode Z-score normalization, sehingga setiap atribut memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dengan melakukan normalisasi, setiap atribut akan memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pembentukan klaster. Hal ini bertujuan agar hasil clustering menjadi lebih adil dan representatif. Kemudian, kita cari widget distance. Widget distance digunakan untuk menentukan metode perhitungan jarak antar data. Metode jarak yang digunakan adalah Euclidean distance karena metode ini sesuai dengan untuk data numerik dan umum digunakan dalam algoritma K-means.
Perhitungan jarak ini menjadi dasar utama dalam menentukan keanggotaan klaster. Kemudian kita cari widget edit domain. Widget edit domain berfungsi untuk mengatur ulang tipe data dan peran dari setiap atribut dalam dataset. Pada tahap ini saya memastikan bahwa seluruh atribut numerik seperti IPK, jumlah SKS, dan kehadiran telah bertipe continuous, sehingga dapat diproses oleh algoritma K-means. Selain itu, widget ini juga memungkinkan kita untuk mengganti nama atribut agar lebih mudah dipahami saat analisis. Penggunaan edit domain membantu memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan tipe data yang dapat mengganggu proses perhitungan jarak antar data. Dengan pengaturan domain yang tepat, proses clustering dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan kelompok yang lebih akurat. Kemudian, kita cari widget K-means. Widget utama dalam proses clustering ini adalah widget K-means. Widget K-means berfungsi untuk mengelompokkan data mahasiswa ke dalam beberapa klaster berdasarkan tingkat kemiripan. Pada widget ini, saya menentukan jumlah klaster sebanyak 3 yang mempresentasikan kelompok mahasiswa dengan performa akademik tinggi, sedang, dan rendah. Pemilihan jumlah klaster dilakukan berdasarkan pertimbangan akademik dan kemudahan interpretasi hasil. Selain itu, saya menggunakan metode inisialisasi K-means plus untuk mendapatkan titik pusat klaster awal yang lebih optimal. Proses K-means akan dilakukan secara iteratif sehingga pusat klaster tidak lagi mengalami perubahan signifikan. Hasil dari widget ini adalah label klaster untuk setiap mahasiswa. Kemudian kita cari widget Silhouette plot. Untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering, saya menggunakan widget Silhouette plot. Widget Silhouette plot berfungsi untuk mengukur seberapa baik setiap data berada dalam klasternya masing-masing. Nilai Silhouette yang mendekati 1 menunjukkan bahwa data berada pada klaster yang tepat. Sebaliknya, nilai mendekati -1 menunjukkan bahwa data kemungkinan salah ditempatkan. Melalui visualisasi ini, kita dapat menilai apakah jumlah klaster yang digunakan sudah optimal atau perlu disesuaikan. Kemudian, kita cari widget Scatterplot. Widget selanjutnya adalah Scatterplot. Widget ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil clustering dalam bentuk grafik 2 dimensi. Melalui scatterplot, kita dapat melihat persebaran data mahasiswa dan bagaimana data tersebut terbagi ke dalam klaster yang berbeda. Warna yang berbeda pada titik data menunjukkan klaster yang berbeda. Visualisasi ini membantu dalam memahami pola data secara intuitif. Kemudian kita cari widget boxplot. Widget boxplot digunakan untuk membandingkan distribusi nilai antar klaster. Dengan boxplot, kita dapat melihat perbedaan karakteristik akademik setiap klaster secara lebih detail. Sebagai contoh, klaster dengan median IPK tertinggi dapat diidentifikasi sebagai kelompok mahasiswa berprestasi. Kemudian kita cari widget data table. Widget terakhir yang digunakan adalah data table. Widget data table berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa secara detail beserta hasil klaster yang diperoleh. Pada tabel ini, kita dapat melihat setiap mahasiswa beserta klaster tempatnya berada. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan akademik seperti pemberian bimbingan atau evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, seluruh proses clustering telah selesai dan menghasilkan informasi yang bermanfaat.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses clustering data mahasiswa menggunakan algoritma K-means dengan bantuan Orange Data Mining dapat dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami. Melalui tahapan yang telah dijelaskan, mulai dari input data, pemilihan atribut, normalisasi data, proses clustering, hingga evaluasi dan visualisasi hasil, dapat dilihat bahwa setiap widget memiliki peran yang saling berkaitan. Hasil clustering yang diperoleh mampu memberikan gambaran mengenai pengelompokan mahasiswa berdasarkan karakteristik akademik yang dimiliki, seperti IPK, jumlah SKS, dan tingkat kehadiran. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak akademik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam pemberian bimbingan akademik, pemetaan kemampuan mahasiswa, maupun evaluasi proses pembelajaran. Selain itu, penggunaan Orange Data Mining memberikan kemudahan karena proses analisis dilakukan secara visual, sehingga pengguna tidak perlu menulis kode program secara langsung. Dengan demikian, Orange menjadi salah satu tools yang efektif dan efisien untuk melakukan analisis data, khususnya dalam penerapan teknik clustering menggunakan algoritma K-means. Diharapkan melalui video tutorial ini, penonton dapat memahami konsep dasar clustering serta langkah-langkah penerapannya menggunakan Orange Data Mining. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya dalam bidang data mining dan analisis data. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.